Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nurul Hatimah dengan NIM 242100080 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sebagai moderator dan juga presentator dalam kelompok media pembelajaran bahasa berbasis ICT akan memaparkan hasil produk yang telah dibuat dari kelompok 2. Nah, produk yang telah dibuat oleh kelompok 2 adalah audio puisi yang berbentuk media audio. Produk audio puisi ini dibuat untuk menarik minat belajar siswa kelas 8 semester 1 yang mempelajari materi puisi. Adapun kompetensi dasar yang tercantum di kelas 8 semester 1 yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur puisi seperti tema, nada, gaya, bahasa dalam karya sastra. Yang kedua, menganalisis makna puisi yang didengarkan serta mengapresiasinya secara kreatif dan kritis. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dan analisisnya secara lisan. Lalu selanjutnya ada indikator. Yang pertama, siswa dapat membandingkan tema dan gaya bahasa dari puisi yang berbeda. Yang kedua, siswa dapat memberikan interpretasi terhadap makna puisi dan menjelaskan perasaan yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan dan mempresentasikan analisis puisi dalam kelompok dengan jelas dan percaya diri. Selanjutnya ada capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan unsur-unsur puisi seperti tema, nada, dan gaya bahasa secara tepat. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan minat dan apresiasinya terhadap pembelajaran yang diberikan, khususnya puisi dengan aktif berpartisipasi dalam diskusi dan pembelajaran. Yang ketiga, siswa dapat menulis puisi sendiri dengan menggunakan langkah-langkah yang telah dipelajari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan unsur-unsur puisi seperti tema, nada, dan gaya bahasa yang terdapat dalam puisi yang didengarkan. Yang kedua, siswa dapat membaca puisi dengan ekspresi yang sesuai, menunjukkan pemahaman terhadap intonasi dan emosi yang terkandung dalam puisi. Yang ketiga, siswa dapat menciptakan puisi lain yang mencerminkan pemahaman mereka. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan. Seperti biasa, guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. Lalu, guru memutarkan audio puisi dengan iringan musik latar, yang tentunya dibuat oleh kelompok kita sendiri. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Seperti, apa yang kalian rasakan saat mendengar puisi yang tadi? Lalu yang keempat, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam konteks pembelajaran abad ke-21, penting untuk menghadirkan media pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik masa kini. Salah satunya adalah media audio puisi, yang dapat menjembatani pemahaman siswa melalui unsur bunyi, intonasi, dan ekspresi. Materi puisi sendiri dipelajari oleh peserta didik tingkat kelas 8 semester pertama. Baik, langsung saja penjelasan berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Husyatul Aliyah dengan NIM 242100075. Di sini saya akan memaparkan tujuan produk audio puisi ini dikembangkan sebagai media pembelajaran alternatif yang mendukung proses pembelajaran siswa kelas 8 dalam memahami dan mengapresiasi karya sastra khususnya puisi. Dengan pendekatan audio ini, siswa tidak hanya membaca teks tetapi juga bisa merasakan makna melalui suara, intonasi, dan ekspresi, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna. Nama saya Solihin dengan NIM 2410103. Saya akan menjelaskan atau memaparkan makna dari puisi yang berjudul Kapur yang Tak Lagi Putih. Jadi puisi tersebut menggambarkan realitas pendidikan yang penuh dengan ketimpangan. Jadi makna puisi tersebut menyuarakan keresahan tentang hilangnya makna sejati pendidikan yang seharusnya bersih, jujur, dan mencerahkan. Jadi puisi ini tuh merupakan adaptasi bebas yang terinspirasi dari puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Sajak Sebatang Nisop. Yang makna puisi dari W.S. Rendra yang mengkritik tentang ketimpangan sosial, politik, dan pendidikan dengan gaya yang lugas dan lantang.
makna dalam kapur yang tak lagi putih juga, termasuk kritik yang disampaikan dengan simbol dan metafora namun tetap tajam dan menggugah. Saya Selva Fitri Oktaviani dengan NIM 2410070. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat puisi yang berjudul Tulisan yang Pudar. Puisi Tulisan yang Pudar mengangkat tema tentang kenangan, kehilangan, dan keabadian perasaan. Melalui metafora seperti goresan pada kertas putih dan tulisan yang pudar, puisi ini menekankan bahwa meskipun kenangan bisa memudar seperti tinta yang tersapu oleh hujan, perasaan yang mendalam akan tetap membekas dalam jiwa. Puisi ini juga merupakan adaptasi dari puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang juga bertemakan tentang keheningan, cinta diam-diam, dan hujan sebagai simbol rasa. Inilah hasil produk dari kelompok 2, yaitu audio puisi yang berjudul Kapur yang Tak Lagi Putih. Kapur tak lagi putih. Di papan lusuh bersurat samar, garis-garis tak lagi lurus makna. Tangan menulis bukan karena panggilan, tapi karena abjad punya harga. Tak semua kursi ditata untuk duduk. Beberapa disipan untuk nama-nama yang datang tak dengan keringat, tapi dengan bisik pada penjaga pintu. Langit-langit di ruang itu masih sama, namun cahaya jatuh miring. Yang redup bukan lampu, tapi tatap yang tak lagi utuh. Dan ada hasil produk lainnya, yaitu audio puisi yang berjudul Tulisan yang Pudar. Tak ada tanda-tanda kehidupan di malam ini, hanya keadaan temaram yang bisa kupandang. Pikiranku berkelana pada masa yang tak bisa diulang, hanya bisa meratapi pada kenangan yang sudah usang. Dalamnya ada beberapa kata yang kita rangkai bersama tentang suatu hal yang kita alami saat itu, tentang suka dan duka yang menjadi goresan pada kertas putih itu. Hujan mengguyur bumi dikala manusia sudah terlelap, tapi hal itu tak mengubah perasaan yang sudah menetap. Butiran air hujan yang membasahi tulisan menjadikannya pudar, tapi tidak dengan kenangan. Saya Dava Firdaus dengan NIM 2410083. Saya akan menjelaskan proses pembuatan puisi audio. Yaitu pertama, pemilihan tema dan penulisan puisi. Terus yang kedua, melakukan revisi terhadap masalah naskah puisi. Kemudian yang ketiga adalah latihan pembacaan. Kemudian yang keempat adalah pembuatan rekaman narasi menggunakan ponsel. Kemudian yang kelima adalah editing dengan capcut dan menambahkan background efek suara. Kemudian yang keenam adalah penyusunan dan penyuntingan audio. Kemudian yang ketujuh adalah publikasi dan aplikasi di YouTube. Saya Sulaiman Dewi Andika dengan NIM 2410001. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Produk audio puisi yang kami buat merupakan bentuk inovasi media pembelajaran yang menggabungkan unsur sastra dan teknologi melalui suara, intonasi, dan ekspresi. Puisi menjadi lebih hidup dan mampu membangkitkan imajinasi serta pemahaman siswa secara lebih mendalam. Kami berharap produk ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran dalam materi puisi kelas 8 yang tidak hanya membantu pemahaman siswa, tetapi juga mendorong mereka untuk mencintai sastra dan mengapresiasi karya anak bangsa. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2 yang memaparkan produk audio puisi berbasis media audio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.